dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pemerhati Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullahu taala, langsung dari STDI Imam Syafi'i Jember. Pembahasan dari kitab Wasaya fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat, dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau di kesempatan sore hari ini. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0218236543. Pembahasan kitab Wasayah wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat kita mulai, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan semua makhluk. Karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ke-11. Dalam halaqah yang ke-11 ini, kita masih mengkaji wasiat yang ke-10. Yaitu bahwasanya hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merasa butuh kepada Allah. Hendaknya kita tidak merasa aman dari dicabutnya hidayah dari hati dan diri kita. Hendaknya kita senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan urusan kita kepadanya, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan dari dicabutnya hidayah di tengah-tengah kehidupan kita, dan agar kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas iman dan taqwa. Dan hal ini adalah praktek dan teladan para nabi dan rasul. Dalam wasiat yang ke-10 ini, penulis kitab menyebutkan beberapa contoh tawakal dan doanya para nabi dan rasul. Ada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, juga Nabi Musa alaihi salam. Juga doa Nabi umat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana sering sekali beliau mengucapkan doa-doa yang berisi permintaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari terjebutnya hidayah
dan agar beliau diberikan istiqamah di atas agama ini. Kemudian di pertengahan pembahasan penulis kitab menyebutkan bahwasanya ini semuanya, yaitu doa-doa dan kisah-kisah tawakal dari para nabi dan rasul ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka yang merupakan para nabi dan rasul tidak pernah merasa aman dari kesesatan, kalau mereka senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diberikan istiqamah, maka hendaknya kita sebagai manusia-manusia biasa merasa lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh merasa aman. Lebih berhak untuk tidak merasa lebih aman dari kesesatan dan kemusyrikan atau penyembahan berhala. Karena kalau para nabi takut dari hal itu, maka bagaimana dengan kita? Kita lebih tidak aman lagi, maka kita lebih butuh untuk terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepadanya. Namun memang karena kurangnya ilmu kita, karena rendahnya takwa dan iman kita, akhirnya kita sering lupa dengan hakikat ini. Jadi, kalau para nabi dan rasul, mereka tidak pernah merasa aman dari kemusyrikan dan kesesatan. Kemudian mereka senantiasa tawakal dan menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena kesempurnaan ilmu dan amal mereka. Kita yang seharusnya lebih sadar, kita yang seharusnya lebih khawatir, kita yang tidak lebih aman, justru malah lupa akan hakikat ini. Kita justru malah sering lalai akan kebutuhan dan kita sering lalai akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya ilmu kita dan juga keterbatasan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin merasa butuh kepada Allah. Semakin mulia kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin merasa takut dan khawatir. Dan itulah yang sudah dicapai oleh para nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya ya pada bagian akhir wasiat yang ke-10 ini, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya semakin tinggi kedudukan seseorang dalam agamanya, maka dia akan semakin takut dan khawatir atas agama dan istiqamahnya. Jadi para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia dalam agama dan ketakwaan mereka. Maka merekalah orang-orang yang paling takut dan khawatir atas agama mereka. Mereka senantiasa memikirkan apakah mereka bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini atau tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, beliau mengatakan waqad qil, ya, dan telah populer diucapkan, inna qulubal abrari mu'allaqatun bil khawatim yaquluna bima yukhtamu lana wa qulubul muqarrabina mu'allaqatun bis sawabiq yaquluna madza sabaqa lana. Yang telah populer dikatakan bahwasanya hati para abrar, hati orang-orang yang baik atau abrar, itu senantiasa tergantung pada khatimah mereka. Khatimah adalah kondisi mereka ketika mereka meninggal. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu yang menjadi beban pikiran para abrar, yaitu orang-orang baik dari kalangan umat ini. Mereka mengatakan bima yukhtamu lana, bagaimana akhir hayatku nanti.
khotimahku nanti akan seperti apa? Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi hatinya para abror itu senantiasa memikirkan bagaimana keadaan khotimah mereka nanti, yaitu bagaimana kondisi mereka ketika mereka meninggal nanti. Dan khotimah dalam agama kita sudah mengetahui bersama, memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan yang dijadikan patokan dalam amalan, yang dijadikan patokan dalam kehidupan kita adalah akhirnya. Bagaimana kita bisa mengakhiri hayat kita dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan beramal saleh. Itulah husnul khatimah. Jadi kalau ada orang yang baik ya, sepanjang hayat ya, kemudian di akhir hayatnya dia berbelok, kemudian dia meninggal di atas kekufuran dan keluar dari Islam, maka yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir hayatnya. Maka ini yang membuat kemudian para abror, ya, orang-orang yang baik ini selalu memikirkan bagaimana akhir hayatku nanti. Mereka selalu memikirkan khatimah mereka akan seperti apa dan berusaha untuk husnul khatimah dan terhindar dari su'ul khatimah. Ya, husnul khatimah adalah akhir hayat yang baik. Sedangkan su'ul khatimah adalah akhir hayat yang buruk. Mereka berharap husnul khatimah, memintanya, mengupayakannya, dan juga mereka menghindari su'ul khatimah, berdoa kepada Allah untuk dihindarkan darinya, dan juga ikhtiar berusaha untuk menghindari amalan-amalan buruk agar jangan sampai amalan buruk itu menjadi akhir amalan kita di dunia. Sedangkan al-muqarrabun, orang-orang yang muqarrabun itu orang-orang yang baik pula, tapi ini yang kedudukannya lebih tinggi daripada abror. Orang-orang muqarrabun atau orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih untuk menjadi hamba-hamba terdekat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka perhatian mereka tidak hanya pada khatimah. Pemikiran mereka lebih jauh lagi. Mereka selalu memikirkan dan terbayang-bayang oleh sawabiq, yaitu takdir mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawabiq yaitu jamak dari sabiqah. Apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Akankah mereka masuk surga atau justru malah masuk neraka? Nah, ini yang menjadi beban pikiran para muqarrabun. Mereka mengatakan, "Madza sabaqalana?" Apa yang telah Allah tuliskan untuk kami? Catatan amal apa yang telah Allah takdirkan untuk kami? Apakah kami merupakan penghuni surga yang kemudian Allah catatkan untuknya amalan-amalan surga? Atau malah menjadi penghuni neraka yang kemudian Allah catatkan untuk mereka amalan-amalan buruk dan amalan-amalan penghuni neraka? Nah, ini terus menjadi beban pikiran mereka. Jadi hatinya orang-orang abror adalah senantiasa berpikir, apakah aku husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sedangkan hati para muqarrabun, mereka senantiasa terbebani pikiran. Hati mereka senantiasa berpikir, apa yang menjadi takdirku? Penduduk surga atau penduduk neraka? Aku bahagia atau sengsara? Nah, ini lebih dalam dan lebih jauh lagi pemikirannya. Apa yang dimaksud oleh Ibn Rajab dalam nukilan ini, para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang beliau maksud adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi hamba-hambanya menjadi 3 kategori. Ada orang-orang yang zalim, kemudian ada orang-orang yang muqtasid atau yang tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang unggul dan maju dalam kebaikan dan amal saleh. Jadi ada orang-orang yang zalim atau disebut juga sebagai fujjar, para pelaku maksiat yang banyak mendolimi diri mereka. Ini adalah kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang muqtasidun, atau disebut juga sebagai abrar, orang-orang baik
Tapi mereka adalah orang-orang yang levelnya level tengah. Antara yang buruk, para fujjar, para pelaku maksiat, dengan orang-orang muqarrabun yang di atas. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga yang paling atas adalah para muqarrabun. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba terdekatnya. Yang disebut juga sebagai as-sabiqun. Orang-orang yang telah mendahului. Orang-orang yang unggul. Orang-orang yang memenangkan perlombaan dalam kebaikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah membagi hamba-hambanya menjadi 3 kelompok ini, dan di antara kelompok tersebut ada kelompok abrar dan juga kelompok muqarrabun. Jadi orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang banyak bermaksiat, adalah kelompok yang pertama atau level 1. Di atasnya ada al-muqarrabun, di atasnya ada al-abrar, atau juga disebut juga al-muqtasidun. Di atasnya lagi ada al-muqarrabun atau as-sabiqun, atau as-sabiquna bil khairat. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin misalnya, dalam surat Al-Mutaffifin misalnya, dalam ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Nah, ini adalah kelompok yang pertama tadi itu. Fujjar, para pelaku maksiat, orang-orang yang banyak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga sebagai orang-orang yang zalim. Sedangkan dalam ayat ke-18 dari surat yang sama, surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Nah, ayat ini membahas tentang abrar, orang-orang saleh, orang-orang yang baik, karena abrar itu dari kata-kata al-bar, orang yang baik dan berbakti. Baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi level mereka tidak sama dengan level muqarrabin. Ya, sedangkan dalam ayat ke-28 dari surat Al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Nah, ini adalah ayat tentang orang-orang muqarrabun. Mereka adalah hamba-hamba terbaik, orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba terdekatnya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga menambahkan dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, meskipun tidak wajib. Mereka tidak hanya meninggalkan yang haram-haram saja, tapi mereka juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh, bahkan hal-hal yang mubah, karena mereka khawatir yang mubah ini akan membawa mereka kepada yang haram. Mereka takut yang makruh ini, meskipun boleh, akan membawa mereka kepada yang haram. Nah, ini adalah konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Juga dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan kalian ada 3 pasang. Yang pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Ya. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang disebutkan pertama di sini adalah para abrar. Mereka yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Orang-orang yang menjadi ashabul yamin, tapi mereka bukan yang terbaik. Mereka adalah yang level tengah, level kedua antara orang-orang yang zalim di bawah dengan orang-orang muqarrabun, as-sabiqun yang di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah." Dan orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri. Apa kabar mereka? Siapa mereka? Ya, ini
adalah orang-orang yang zalim atau orang-orang yang fujar dalam istilah surat Al-Mutaffifin. Kemudian di akhir kumpulan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang unggul, orang-orang yang sudah mendahului. Yaitu mereka al-muqarrabun, orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terdekat, menjadi hamba-hamba terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dua surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya umat manusia itu semuanya tidak terlepas dari tiga golongan dan tiga kelompok ini. Yang paling bawah adalah orang-orang yang zalim, fujar, para pelaku maksiat dan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok al-abrar. Mereka ini juga akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Mereka juga akan masuk surga, tapi level mereka tidak sama dengan level para sabiqun dan muqarrabun. Mereka disebut sebagai ashabul maimanah. Nah, kemudian yang di atasnya lagi adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, as-sabiqun atau yang disebut sebagai al-muqarrabun. Nah, jadi ini semuanya meskipun redaksinya memiliki perbedaan-perbedaan, tapi maknanya kembali kepada makna yang sama, yaitu bahwasanya umat manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya umat manusia, termasuk para jin, mereka terbagi kepada tiga kelompok ini. Mereka tidak lepas dari pembagian kepada tiga kelompok ini. Maka kita bisa memilih. Kita bisa memilih akankah menjadi orang-orang yang zalim, fajir atau fujar, atau banyak bermaksiat dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya na'udzubillah min dzalik, tidak. Apakah kita akan memilih menjadi orang-orang yang level kedua, para abrar atau para ashabul maimanah? Jawabannya boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, menjadikannya sebagai cita-cita kita, yaitu menjadi para muqarrabun atau para sabiqun yang merupakan derajat tertinggi dalam klasifikasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Ya, jadi inilah bedanya antara al-muqarrabun dengan al-abrar. Jadi terkait dengan pembahasan kita kembali kepada pembahasan kita terkait dengan kekhawatiran kita kepada hilangnya iman kita, tercabutnya hidayah dari dada kita. Nah, maka para salafus saleh dahulu, mereka itu senantiasa kepikiran dengan hal itu. Dan para abrar, ya orang-orang yang level kedua, itu hati mereka senantiasa tergantung pada khawatim. Hati mereka senantiasa memikirkan bagaimana khotimah mereka. Akhir hayat mereka nanti akan seperti apa. Mereka terus merenungkannya. Kekhawatiran tersebut berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka ingin husnul khotimah. Mereka meminta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar, beramal soleh, berbuat baik agar mereka bisa husnul khotimah. Nah, sedangkan para muqarrabun mereka memiliki level yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya memikirkan khawatim, ya, yang merupakan bagian dari masa hidup yang kita alami. Para muqarrabun memikirkan hal yang lebih jauh. Memikirkan tentang apa yang telah Allah tuliskan untuk mereka. Apa yang Allah telah takdirkan untuk mereka 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yaitu ketika semua amalan, semua kejadian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang menjadi beban pikiran dan perhatian para muqarrabin. Mereka memikirkan itu. Ya, apa takdir Allah untuk saya?
apakah saya akan menjadi penduduk surga atau malah menjadi penduduk neraka. Itu terus membayangi mereka. Nah, jadi ini perbedaan antara orang-orang abror dengan orang-orang muqarrabin, dan tentunya sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang-orang muqarrabin atau muqarrabun lebih tinggi kedudukannya daripada para abror, maka memikirkan takdir, memikirkan apa yang telah Allah catatkan untuk kita. Apa yang Allah takdirkan untuk kita ini lebih mulia dan lebih dalam daripada sekedar memikirkan khatimah atau akhir kehidupan kita. Memikirkan khatimah itu penting, tapi itu lebih identik dengan para abror, yaitu orang-orang yang level tengah, sementara para hamba Allah yang memiliki level yang lebih tinggi dan kemuliaan yang lebih besar, mereka memikirkan sawabiq. Ya, tentunya mereka juga memikirkan khawatim. Mereka memikirkan khatimah, akhir hayat. Tapi tidak hanya sebatas itu, mereka juga memikirkan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga kemudian pemikiran tersebut kekhawatiran mereka akan khatimah dan sawabiq, kekhawatiran mereka tentang bagaimana akhir hayat mereka nanti dan apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka, itu berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Maka disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya seorang sahabat Nabi mengatakan, Al-Imam Ahmad, saya ulangi, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dalam musnad dengan sanad yang sahih menyebutkan bahwasanya seorang sahabat Nabi ketika sakaratul maut menangis. Maka beliau ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Maka sahabat ini mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha qabadha qabdatan biyaminihi wa ukhra bil yadil ukhra. Wa qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi wa la ubali. Fala adri fi ayyil qabdataini ana. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil satu genggaman dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman lagi dengan tangan kirinya. Ini di antara ayat sifat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan kita menetapkan sifat tangan ini sebagaimana telah Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menetapkannya dengan kelayakan, Jadi sifat tangan yang layak dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan tangannya para makhluk. Nah, hadis ini dalam dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan tegas menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil atau menggenggam dengan tangan kanannya satu genggaman dan mengambil dengan tangan kirinya satu genggaman yang lain. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari punggung anak-anak Adam. Allah mengambil dari punggung anak-anak Adam keturunan mereka. Kemudian mempersaksikan para keturunan ini bahwasanya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam, yaitu mengambil dari punggung anak-anak Nabi Adam alaihi salam keturunan mereka. Jadi Allah ambil dari punggung para anak Nabi Adam alaihi salam ini keturunan mereka dengan satu genggaman tangan kanan. Kemudian satu genggaman lagi Allah ambil dari punggung para anak Nabi Adam alaihi salam.
Yang satu dengan tangan kanan, yang satu dengan tangan kiri. Kemudian dia mengatakan, hadhihi li hadhih. Genggaman yang satu ini, genggaman yang di tangan kanan ini, untuk ini, yaitu akan menjadi penduduk surga. Sedangkan genggaman yang lain juga dikatakan, hadhihi li hadhih. Yang digenggam dengan tangan kiri, akan masuk ke sana, yaitu akan masuk neraka. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, haula'i ilal jannah. Yang digenggam dengan tangan kanan, dikatakan mereka akan masuk surga. Sedangkan yang digenggam dengan tangan kiri dikatakan mereka akan masuk neraka. Wa haula'i ilan nar. Wala ubalin. Allah mengatakan, dan aku tidak peduli. Artinya, aku tidak memperhatikan urusan yang lain. Ini adalah urusan yang paling penting. Yaitu urusan penghakiman di antara para hamba-hambanya. Bahwasanya ini adalah hamba-hamba Allah yang akan masuk surga. Dan ini yang satu lagi adalah hamba-hamba Allah yang akan masuk neraka. Ini adalah urusan yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan seluruh jagat raya, ya, adanya dunia ini semuanya untuk urusan yang terpenting itu, yaitu urusan surga dan neraka. Nah, kita kadang-kadang menganggap itu hal yang biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah sering kita bicarakan, sehingga akhirnya kemudian kita menganggapnya remeh. Padahal itu adalah yang paling penting. Penghakiman hamba-hamba Allah, membagi mereka pada kelompok besar, pada dua kelompok besar, yang satu akan masuk surga, yang satu akan masuk neraka. Ini adalah sebuah pembahasan penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini yang paling penting. Dia mengatakan, wala ubali, aku tidak peduli dengan yang lain. Maka mengingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nah, sahabat yang sedang sakaratul maut ini mengatakan, fala adri fi ayyil qabdhataini ana. Maka aku tidak tahu aku berada dalam genggaman yang mana, genggaman kanan atau genggaman kiri. Aku tidak tahu itu. Jadi, Masya Allah, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW di akhir hayatnya saat sedang sakaratul maut menangis. Kemudian ketika ditanya, sebabnya adalah karena aku tidak tahu aku ada dalam genggaman yang mana. Yang ini menunjukkan bahwasanya insya Allah, ya, beliau termasuk muqarrabin, yang kehidupannya tidak hanya kepikiran dengan apa yang akan menjadi khatimah. Apalagi yang lebih remeh dari itu, kehidupannya tidak hanya kepikiran dengan rumah, mobil, kendaraan, makan dan minum. Tidak hanya memikirkan urusan dunia, tidak hanya memikirkan khatimah, pungkasan dan akhir hayatnya akan seperti apa. Tapi beliau ini juga memikirkan tentang apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau, surga atau neraka. Beliau termasuk bagian dari genggaman kanan atau genggaman kiri, itu dipikirkan oleh beliau. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin jarang memikirkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kurangnya ilmu kita dan lemahnya iman dan amal kita. Kenapa para sahabat berpikiran seperti ini? Kenapa para muqarrabun sampai memikirkan hal-hal yang jauh seperti ini? Karena kelebihan ilmu mereka, juga tingginya takwa, iman, dan amalan mereka. Itu yang membuat mereka terus memikirkan hal-hal yang seperti ini. Kita menganggapnya remeh, tapi mereka menganggapnya sebagai hal-hal yang paling penting untuk dipikirkan. Maka hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dengan sanad yang sahih ini menegaskan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya, bahwasanya para muqarrabun itu hati mereka senantiasa memikirkan sawabiq, yaitu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk surga? Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah kita bahagia atau sengsara? Apakah kita masuk dalam genggaman tangan kanan atau dalam genggaman tangan kiri? Ini selalu menjadi pemikiran mereka. Maka hendaknya ini bisa menginspirasi kita. Jadi tidak hanya mendengar kisah ini, tidak hanya mendengar tentang hadis ini, tidak hanya
paham tentang ayat ini, tapi kemudian kita juga meneladani. Untuk kemudian kita mulai memikirkan, ya bagaimana kira-kira akhir hayat kita nanti. Khotimah kita akan seperti apa, kita pikirkan itu. Kemudian kalau bisa meningkat lagi. Tidak hanya khotimah yang kita pikirkan, tapi kita juga terus memikirkan kira-kira takdir Allah untuk kita itu seperti apa. Nah, kita mengkhawatirkan kalau kita sampai termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sengsara, wal iyadzu billah. Atau dengan kata lain termasuk orang-orang yang termasuk dalam al-qabdhah al-ukhra, yaitu genggaman tangan kiri tadi itu. Na'udzubillah min dzalik juga. Dan kemudian perhatian kita, keseriusan kita, kekhawatiran kita untuk masuk neraka, masuk dalam golongan orang-orang yang sengsara, dan masuk dalam qabdhatul yusra, dalam genggaman tangan kiri. Itu kemudian mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita lebih perhatian pada amal soleh, lebih takut untuk jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga diteladani oleh generasi setelah para sahabat. Kalau yang tadi adalah kisah seorang sahabat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, maka selanjutnya ada kisah dari kalangan tabi'in, yaitu Abu Imran Al-Juni. Abu Imran Al-Juni adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 123 Hijriah. Yang disebutkan dalam Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, yaitu Abu Imran Al-Juni, tokoh tabi'in ini mengatakan, wa hal abkal uyuna bukaan illa al-kitabus sabiq. Dan adakah yang bisa membuat mata menangis melainkan catatan Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu? Artinya tidak ada yang bisa membuat mata kita menangis demikian dahsyat lebih dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. As-sawabiq, takdir Allah untuk kita. Nah, ini yang membuat orang-orang menangis, ya. Ini yang membuat orang-orang sedih, membuat orang-orang khawatir karena mereka memikirkan itu semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para salafus salih dari kalangan tabi'in pun juga mereka memberikan sawabiq, maka mereka termasuk al-muqarrabin insyaallah. Karena para muqarrabun ini pemikiran mereka adalah bertanya-tanya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdirku di mana? Surga atau neraka? Bahagia atau sengsara? Tangan kanan atau tangan kiri? Ini menjadi perhatian mereka, dan perhatian tersebut, pemikiran tersebut, kekhawatiran tersebut berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari, sehingga disebutkan mereka banyak menangis. Ya, ini contoh athar dan kisah dari kalangan tabi'in. Selanjutnya dari generasi yang setelahnya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, ini zamannya zaman Imam Malik bin Anas, ya, zamannya Abu Hanifah, ya, zamannya Syafi'i, masih sezaman, ya. Yaitu tentang Atha al-Khaffaf yang wafat pada tahun 190 Hijriah. Karena Al-Imam Abu Hanifah itu wafatnya tahun 150 Hijriah. Al-Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Al-Imam Malik tahun 179 Hijriah. Jadi ini di zaman mereka ini. Tahun 190 Hijriah wafat Atha al-Khaffaf. Ya, beliau menceritakan, ma laqitu Sufyan ats-Tsauri illa baqiya. Tidaklah aku menjumpai Sufyan ats-Tsauri kecuali dalam keadaan menangis. Nah, kalau Atha al-Khaffaf ini termasuk dari kalangan dari kalangan tabi'ut tabi'in, maka Sufyan ats-Tsauri termasuk salah satu tokoh tabi'in. Ya, beliau mengatakan, ma laqitu Sufyan ats-Tsauri illa baqiya. Atha al-Khaffaf mengatakan, aku tidak pernah berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri kecuali dia dalam keadaan menangis. Faqultu ma sya'nuk, wahai Sufyan ats-Tsauri, apa yang membuatmu menangis? Apa kabarmu? Apa yang membuatmu menangis?
Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Aku khawatir aku termasuk orang-orang yang sengsara dalam catatan kitab Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sengsara dalam kitab takdirnya. Nah, ini merupakan jawaban Sufyan Ats-Tsauri yang sangat menakjubkan dan membuat kita terperangah. Allahu Akbar, ya, orang menangis, sering terlihat menangis. Dan ketika ditanya, bukan karena kehilangan sendal, bukan karena kehilangan uang, bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tapi menangis karena urusan akhirat. Menangis karena khawatir termasuk orang-orang yang sengsara, masuk neraka, dan ashabus shimal dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pandangan yang jauh, sebuah pandangan yang bisa kita katakan mungkin anti mainstream, ya. Tidak seperti yang dipikirkan oleh umumnya orang-orang yang berpikir tentang dunia, yang berpikir tentang umur yang pendek, yang berpikir tentang hal-hal yang dekat saja. Tapi mereka ini sampai berpikir pada 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Apa yang menjadi takdirku di sana? Kemudian kekhawatiran itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka terlihat sering menangis. Maka kalau kita melihat ada orang yang sering menangis, perlu kita perhatikan. Ini bukan sesuatu yang senantiasa negatif. Sering menangis itu tidak selalu negatif. Karena kalau menangisnya adalah karena khawatir akan takdir Allah Subhanahu wa taala atau karena memikirkan khatimah, maka ini adalah menangis yang bagus, dan itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh dari generasi awal umat Islam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sebelum ini kita sudah membahas para nabi dan rasul. Nah, ini sebuah kisah, ya, atau pengalaman yang disebutkan oleh Atha al-Khaffaf yang wafat pada tahun 190 Hijriah tentang Sufyan Ats-Tsauri. Masih tentang Sufyan Ats-Tsauri, beliau disebutkan mengatakan kepada sebagian orang soleh, hal abkaka qad ilmullahi fik? Apakah ilmu Allah tentangmu membuatmu menangis? Atau dengan kata lain, pernahkah engkau menangis karena memikirkan ilmu Allah tentang dirimu? Pernahkah engkau menangis meskipun sekali saja karena engkau memikirkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau termasuk orang-orang yang bahagia atau termasuk orang-orang yang sengsara? Apakah engkau termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal? Apakah engkau akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah engkau zalim atau abrar atau muqarrabun? Pernahkah sekalipun engkau memikirkan dan menangis karena itu? Maka apa jawaban orang yang ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri ini? Beliau mengatakan, tarakani la afrahu abadan. Pertanyaan Sufyan Ats-Tsauri ini membuat aku tidak pernah gembira sama sekali. Membuatku akhirnya terus kepikiran dan menangis, memikirkan tentang khatimah, memikirkan tentang takdirku. Apa takdirku? Kanan atau kiri? Surga atau neraka? Bahagia atau sengsara? Nah, jadi, inilah obrolan mereka. Dalam keseharian mereka, mereka biasa ngobrol dengan hal-hal yang berat seperti ini. Hal-hal yang mungkin tidak terbetik dalam benak kita. Tapi inilah obrolan para salafus saleh. Ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri sudah sesoleh itu. Nah, di sini disebutkan beliau bertanya kepada sebagian orang soleh, pernahkah engkau menangis karena memikirkan ilmu Allah tentangmu? Pernahkah engkau dibuat menangis oleh takdir Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu? Maka kemudian jawaban si orang soleh ini, tarakani la afrahu abadan. Sufyan Ats-Tsauri dengan pertanyaannya telah membuatku untuk selalu sedih dan tidak pernah bergembira. Nah, ini adalah karena menangisnya karena memikirkan urusan-urusan akhirat,
Dan ini yang biasa dilakukan oleh para salafus saleh. Masya Allah, semoga ini bisa menginspirasi kita dan membuat kita bisa meneladani mereka. Maka kemudian Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menyebutkan sebuah nukilan dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, "Famata syahidal abdu hadzal mashhad wa a'tahu haqqah, alima shiddata daruratihi wa hajatihi ila at-tawfiq fi kulli nafasin wa kulli lahzatin wa tarfati 'ain." Maka kalau orang sudah paham tentang hakikat ini, kalau orang sudah menyaksikan pentingnya hal ini, yaitu kebutuhan kita akan istiqamah, kebutuhan kita untuk mempertahankan agama kita, sunnah kita, dan istiqamah kita. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita tidak aman dari kesesatan dan kemusyrikan, kemudian kita memberikan haknya, ya kalau kita sudah menyaksikan hal ini, memahami hal ini, sudah memberikan haknya, maka seorang hamba akan memahami, ya, seorang hamba akan mengetahui betapa dia sangat butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafasnya, juga dalam setiap saatnya, bahkan dalam setiap kedipan matanya. Dia butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan tidak disesatkan. Dan dia akan menyadari bahwasanya imannya dan tauhidnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita, tauhid kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan tauhid kita berada di tangan Allah sebagaimana hati kita berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Jadi iman kita dan tauhid kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak mencabutnya, dia cabut. Nah, tapi tentunya Allah tidak menzalimi hambanya juga. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya su'ul khotimah itu peristiwanya jarang. Artinya kalau kita melihat pada kondisi di lapangan, pada dasarnya orang kalau tumbuh baik, dia hidup baik, maka akhir hayatnya juga akan baik. Ini adalah kondisi yang paling umum. Bahkan ada banyak orang yang saat hidup dia buruk, tapi kemudian di akhir hayatnya dia baik. Maka dia menjadi husnul khotimah. Dan hanya sedikit orang saja yang ketika hidup dia baik, tapi kemudian di akhir hayatnya menjadi berbalik. Meninggal di atas kekufuran, atau meninggal di atas bid'ah, yang kemudian menjadikannya su'ul khotimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka memang ada, dan itu biasanya karena dosa-dosa yang dia sembunyikan. Dia memiliki dosa-dosa yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat dia sebagai orang yang baik, orang yang soleh, tapi dia memiliki maksiat-maksiat. Allah Ta'ala yang tahu, dan itu yang kemudian menjadikannya su'ul khatimah. Tapi kondisi ini sangat jarang dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang yang husnul khatimah, dalam arti dia akhir hidupnya baik. Baik sebelum itu dia sudah baik sepanjang hayat, atau sebelumnya dia buruk tapi kemudian dia berbalik dan menjadi lebih baik dan husnul khatimah. Yang paling sering dan banyak terjadi adalah orang-orang yang biasanya baik kemudian husnul khatimah, atau biasanya buruk kemudian dia su'ul khatimah. Adapun orang yang berbalik dari kehidupan yang baik kemudian berpindah menjadi su'ul khatimah, maka ini sangat sedikit, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi yang sedikit ini bisa terjadi pada siapa saja. Kejadian yang lebih jarang, lebih sedikit ini bisa terjadi pada siapa saja, maka kita tidak boleh merasa aman dari su'ul khatimah. Ya, jadi iman dan tauhid kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau takhalla anhu turfata 'ainin la thalla 'arsyu tauhidihi wa la kharrat sama'u imanihi 'alal ard. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dan membiarkan kita, satu kedipan mata saja, sekejap mata saja, maka hamba tersebut akan
jatuh singgasana tauhidnya. Hamba tersebut akan runtuh langit imannya. Kenapa? Karena tauhidnya di tangan Allah dan imannya juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, tidak menyayanginya dan tidak memeganginya, maka niscaya singgasana tauhidnya akan jatuh dan langit imannya akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa annal mumsika lahu huwa man yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard illa biiznihi. Dan yang bisa menjaga iman dia dan tauhid dia dari kejatuhan dan keruntuhan adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang merupakan penjaga langit dari keruntuhan. Siapa yang bisa menjaga langit dari keruntuhan? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fahijjira qalbihi wa da'bu lisanihi. Ini sebuah kosakata dalam bahasa Arab yang cukup asing dan jarang kita dengar. Ibnu Qayyim menyebutkan fahijjira qalbihi wa da'bu lisanihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka hamba yang sudah paham, hamba yang menyadari pentingnya tawakal kepada Allah, hamba yang menyadari bahwasanya iman dan tauhidnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun iman dan tauhid ini bisa hilang dan direnggut dari dia, maka hatinya akan terus-menerus mengucapkan doa ini. Lisannya juga akan terus-menerus basah dengan doa ini. Doa apa? Doa yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamaku. Juga, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi fi ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Wa da'wah, dan yang sering dia ucapkan, doa dia atau klaim dia yang sering dia ulang-ulang adalah ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha berdiri sendiri. Ya badi'as samawati wal ard. Wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha mulia. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam kesempitanku. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah kondisiku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku kepada diriku sendiri. Jangan gantungkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya Allah, hati ini tidak bisa bergantung kepada selain Engkau. Kalau Engkau melepaskannya maka aku akan runtuh dan jatuh. Ya Allah, jangan biarkan aku bergantung pada diriku sendiri karena aku sangat lemah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku meskipun hanya sekejap mata saja. Wala ila ahadin min khalqik. Dan jangan juga lepaskan aku kepada salah satu makhlukmu ya Allah. Mereka juga sangat lemah. Mereka tidak akan mampu untuk menjagaku. Maka biar Engkau yang menjagaku ya Allah. Biar aku bertawakal kepadamu, biar aku terus bergantung kepadamu dan jangan sampai aku bergantung kepada selain Engkau, baik diriku atau makhluk lain yang sangat lemah. Nah, jadi ini yang akan menjadi kebiasaan hati orang yang sudah menyadari bahwasanya iman dan tauhidnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sana imannya bisa jatuh, langit imannya, sehingga sana imannya bisa jatuh. Langit tauhidnya bisa runtuh. Kapan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan dia membiarkan kita bergantung kepada selain dia. Maka orang yang sudah paham seperti ini, dia akan terus-menerus mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Tsabbit qalbi ala dinik. Maaf, tadi saya mengatakan tsabbit qalbi ala dini, yang benar adalah tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku di atas agamamu. Sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, arahkanlah
hatiku kepada ketaatanmu, juga aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain, perbaikilah setiap kondisiku ya Allah, dan jangan gantungkan aku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata, wala ila ahadin min khalqik, dan juga jangan gantungkan aku kepada salah satu makhlukmu. Nah, jadi ini akan menjadi zikir hati dan lisan kita. Hati kita berzikir, hati kita meresapi, dan lidah kita basah dengan zikir-zikir permohonan istiqamah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan bagian dari wasiat ke-10 dalam kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud Rabbil Bariyat, karya Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita, dan juga memotivasi kita untuk terus beramal soleh dan terus merasa butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairah kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Fidzakallahu ta'ala Ustaz atas penjelasan syarah dan juga beberapa faedah yang sangat bermanfaat dari sejumlah perkataan para ulama dan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penjelas dan penegas terkait dengan wasiat yang ke-10 dalam kitab ini. Kami berikan kesempatan ikhwah dan akhwat fillah pemerhati roja, bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan sore hari ini, silakan kami memberikan kesempatan di via telepon di 021 823 6543. Baik Ustaz, sebelum kami angkat pertanyaan via telepon, ada pertanyaan HTP sudah masuk, kita angkat dulu. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Yusuf di Tangerang Selatan. Baik, Umu Yusuf, silakan pertanyaannya. Ya Ustadz, izin bertanya, bagaimana melihat diri kita sendiri terhadap kedudukan kita yang seperti tadi Ustadz jelaskan. Terus yang kedua Ustadz, anak saya sudah hafiz 30 juz, sudah menghafal 30 juz walaupun tidak mungkin. Saya ingin dia belajar agama, tapi dia tidak mau gitu. Dia malah memilih kuliah bahasa jurusan Jepang. Apa saya berdosa Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan simak jawabannya Umu. Nah, Ustaz, silahkan Ustaz. Ya, baik, kalau kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi hamba-hambanya kepada 3 level, ya. Zalim atau zalimun, ya, kemudian abrar dan muqarrabun. Ya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang pertama atau level yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita berusaha untuk tidak keluar dari 2 golongan, ya, yaitu abrar atau muqarrabun. Tapi hendaknya kita berusaha, ya, untuk menjadi abrar, bahkan menjadi muqarrabun. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam urusan akhirat, ya, kita cita-cita harus tinggi, yang paling tinggi. Beliau mengatakan, idza sa'ala ahadukum rabbahu al-jannah falyasalhu al-firdaus al-a'la min al-jannah. Kalau seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya surga, maka hendaknya meminta surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha, karena surga Firdaus adalah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk tidak minta surga yang bawah, tapi minta surga yang paling atas. Maka demikian juga dalam cita-cita kita, ya, terkait dengan pengelompokan hamba dan umat manusia kepada 3 golongan tadi, ada zalimun, ada abrar, ada muqarrabun, maka hendaknya kita bercita-cita untuk menjadi muqarrabun. Kemudian karena melihat cita-cita itu adalah cita-cita yang sangat tinggi
dan tidak mudah untuk dicapai, maka hendaknya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah untuk memberikannya kepada kita, kemudian memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa beramal seperti amalan para muqarrabun. Bagaimana caranya? Ya, kita berusaha mewujudkannya. Beramalnya tidak hanya seperti amalnya para muqtasidun. Misalnya hanya yang wajib-wajib saja. Tapi kita naik kepada yang sunnah. Setelah yang wajib kita kerjakan, kita berusaha pindah kepada yang sunnah. Kemudian dalam larangan-larangan tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi kita juga berusaha untuk meninggalkan yang makruh-makruh. Atau bahkan yang mubah-mubah kalau tidak penting untuk kehidupan kita. Ini salah satu kiatnya, karena para muqarrabun itu seperti para as-sabiqun. Istilah lainnya adalah as-sabiqun atau as-sabiquna bil khairat, yang tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga naik level kepada yang sunnah-sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi juga meninggalkan yang makruh-makruh, bahkan sebagian yang mubah ditinggalkan. Nah, kemudian juga mencoba meneladani para muqarrabun. Nah, di mana hati kita ya tidak hanya memikirkan urusan-urusan dunia, tapi juga memikirkan urusan akhirat. Ya. Kita pikirkan khotimah kita nanti akan seperti apa. Kemudian kita pikirkan sehari-hari ini, kira-kira ini kalau kita sedang mendengarkan kajian seperti ini, ya, ada tazkir, kita diingatkan kembali tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menanyakan diri kita. Kita meneladani para sahabat, para tabi'in tadi, ya. Mereka yang sampai kepikiran surga atau neraka, bahagia atau sengsara, kanan atau kiri. Nah, kemudian pertanyaan tersebut membuat mereka menangis dan berpengaruh kepada kehidupan mereka sehari-hari. Yang kemudian memberikan dampak positif pada amal soleh kita, dan juga berdampak positif pada bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa yang menjadi prioritas kita, itu akan terjaga dengan sering memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak kita bukanlah kita. Ya. Anak-anak kita memiliki masa dan zaman mereka sendiri. Mereka adalah generasi yang berbeda. Mereka juga memiliki kecenderungan dan bakat masing-masing. Maka orang tua kewajiban mereka adalah mengarahkan, mendidik mereka dengan pendidikan yang cukup, kemudian mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan kecenderungan mereka. Kita harus mengakui dan melihat bahwasanya sebagian orang itu kalau ditanya tentang takhassus, ya, tentang spesialisasi, tentang bidang apa yang ingin didalami, maka sebagian besar akan menjawab bahwasanya mereka lebih cenderung pada ilmu umum. Dan ini bukan aib. Di satu sisi kita meyakini bahwasanya ilmu agama lebih baik, lebih mulia. Para ulama adalah pewaris para nabi, maka ilmu mereka lebih utama daripada ilmu umum. Ya. Kita meyakini seperti itu. Kita juga boleh mengarahkan sebagian anak kita untuk kuliah agama, atau bahkan nyantri sebelum kuliah, sehingga mereka memiliki bekal agama yang cukup untuk mengurungi dunia ini. Tapi kalau misalnya mereka kemudian mengatakan, ya, sudah kita pondokkan, sudah hafal 30 juz, seperti yang disebutkan oleh ibu tadi. Nah, kemudian mereka ketika diskusi, ya, kalau mereka sudah dewasa, jangan paksa-paksa lagi, tapi komunikasinya harus dalam bentuk diskusi, ya, diskusi, ya, secara terbuka. Kenapa, ya, kenapa cenderung ke sini? Peluang kerjanya nanti seperti apa? Apakah cukup prospektif? Kemudian lingkungan kuliahnya seperti apa? Harus ada diskusi seperti itu. Dan kalau kemudian dia mengatakan passion, ya, atau kecenderunganku adalah pada bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Inggris, atau ekonomi, atau teknik, atau kedokteran, maka orang tua hendaknya mendukung mereka dalam bidang-bidang itu. Tapi mereka harus diingatkan bahwasanya dimanapun mereka belajar, ya, dimanapun mereka belajar, bidang apapun yang mereka tekuni, maka mereka tetap harus perhatian pada agama.
Mereka harus kita berikan bekal agama yang cukup, karena bekal agama yang cukup ini akan membentengi mereka nanti insya Allah. Kemudian juga mencarikan tempat kuliah yang unggul tapi juga aman. Bagus, berkualitas tapi juga aman. Sebisa mungkin ya, misalnya dengan tidak ada ikhtilat di sana ya. Kita cari, atau bahkan mungkin mencari yang levelnya katakanlah B ya, tidak A ya. Tapi dia punya keunggulan lingkungan yang lebih baik, lebih islami, lebih syar'i ya. Anak kita bisa lebih aman untuk kuliah di situ. Nah, bisa kita berikan opsi-opsi pilihan-pilihan ya, dengan diskusi yang sehat antara orang tua dengan anak yang sudah dewasa. Nah, maka insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah nanti akan bisa didapatkan hasil yang terbaik. Nah, kemudian kawal mereka dengan doa, karena Anda para orang tua memiliki senjata pamungkas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkabulnya doa Anda untuk mereka. Jadi antara doa mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka kawal mereka yang sedang kuliah, yang sedang belajar, agar mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjaga mereka saat mengarungi dunia mereka. Dimanapun nanti mereka bekerja, dimanapun mereka kuliah, ya, dimanapun mereka, bidang apapun yang mereka tekuni, ya. Insya Allah mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahulu para ulama pun seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu anak-anaknya tidak semuanya menjadi ulama. Ya, ada Abdullah bin Imam Ahmad itu yang mengikuti beliau, menjadi ulama juga akhirnya. Meskipun levelnya tidak selevel Imam Ahmad, tapi sama-sama menekuni bidang ilmu agama. Tapi ada putra beliau yang namanya Soleh. Ini yang tidak seperti Abdullah bin Ahmad. Soleh bin Ahmad ini lebih cenderung pada ilmu dunia. Ya, dia bahkan kemudian bekerja untuk kemudian mencukupi kebutuhan saudaranya Abdullah, yang mungkin karena dia belajar agama dengan lebih tekun, dengan lebih fokus, maka akhirnya dia tidak banyak mendapatkan bagian dari dunia. Maka justru si Soleh yang akhirnya membantu saudaranya Abdullah untuk bisa fokus dengan bidang kajian dan bidang kuliahnya, sehingga akhirnya mereka bisa saling bekerja sama, bantu-membantu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan dipaksa, dan pemaksaan itu tidak positif ya. Pemaksaan itu nanti malah hasilnya negatif ya. Kalau kita bisa alihkan pilihan mereka kepada pilihan yang lebih baik, tapi setelah diskusi dan mereka sudah menyampaikan unek-unek mereka, mereka bisa menerima masukan dari kita, maka itu bagus. Insya Allah nanti mereka akan semangat belajar agamanya. Tapi kalau tidak, kadang-kadang, dan ini yang sering terjadi ya, dari pengalaman pribadi kami, bahwasanya anak itu akhirnya menjadi anak yang tidak semangat dalam belajar ilmu agama, sehingga akhirnya bidang agama juga tidak dia kuasai, bidang umum juga dia tidak kuasai juga. Kenapa? Karena dia memang tidak belajar bidang umum itu, sementara bidang agama dia pelajari dengan setengah-setengah karena dia tidak semangat ya. Jadi selagi ilmu agama yang wajib sudah dia pelajari, maka alhamdulillah ya, tinggal yang sunnah saja. Nah, jadi insyaallah seperti itu nasihatnya. Semoga bisa membantu ibu penanya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya disampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi umum yang bertanya dan juga bagi yang mendengarkan dan menyimak. Barakallahu fikum jami'an. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Anak Abu Ilham, izin bertanya Ustaz. Silakan Abu Ilham. Pertama-tama anak mohon maaf karena joinnya telat, dari baru jamnya 5:05 karena baru selesai dinas. Kalau ada pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan, mohon maaf ya Ustaz. Jadi tadi Ustaz menjelaskan terkait su'ul khotimah Ustaz. Terus kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang menghantarkan nanti kita husnul khotimah? Artinya kalau anak tahu ya kita anak hindari perbuatan itu. Itu aja Ustaz. Untuk mohon maaf, untuk husnul khatimah atau su'ul khatimah Bapak? Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Mati dalam kejelekan su'ul khatimah. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau sudah disampaikan.
Nah, karena baru join. baik, jazakallah khair Bapak, kita akan simak jawabannya dan belum ditanyakan, alhamdulillah. Baik, silakan Ustaz. Fadhol. Ya, baik. Jadi su'ul khotimah itu adalah kondisi kematian yang buruk. Itu adalah bentuk meninggal di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan su'ul khotimah itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang memang sepanjang hayatnya buruk atau didominasi dengan keburukan-keburukan dan maksiat, kemudian di atas dia su'ul khotimah, meninggalnya. Nah, maka ini normal ya, itu hukum pokoknya seperti itu. Kalau baik akhirnya baik, kalau buruk akhirnya buruk. Nah, kemudian su'ul khotimah yang kedua adalah dia selama ini terlihat baik, terlihat soleh. Nah, kemudian di akhirnya dia berbalik menjadi su'ul khotimah, ya, menjadi buruk, kemudian dia berbalik menjadi buruk, kemudian menjadi su'ul khotimah, meninggal di atas keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai kondisi yang sangat jarang. Tapi yang jarang ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama maksiat dalam keadaan menyendiri. Maksiat dalam keadaan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal inilah yang menjadikan orang menyangka dia baik. Ya, orang menyangka dia mukmin, muslim, ya. Kelihatan dari lahirnya bahwasanya dia sering beramal soleh. Padahal dia menyembunyikan dosa-dosa. Ya, dia menyembunyikan mungkin kemunafikan dalam hatinya. Dia menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman seperti orang-orang munafikin di kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Atau yang tidak sampai level munafik, ya, tapi dia memiliki dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan dalam keadaan menyendiri tanpa dilihat oleh orang lain. Nah, maka inilah yang sering ya disebut sebagai ad-dasisah, yaitu amalan yang tersembunyi. Maksudnya amalan buruk yang tersembunyi, maksiat yang tersembunyi, maksiat yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan itu adalah sebab dari su'ul khotimah yang hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Ya. Jadi itu kalau Bapak bertanya tentang apa ya. Jadi semua maksiat, baik berupa kemusyrikan, bid'ah, atau dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan secara khusus para ulama ketika membahas su'ul khotimah, yang mereka bahas adalah ad-dasisah, yaitu amalan buruk atau maksiat yang tidak tampak oleh mata manusia, ya, kita sembunyikan, hanya kita yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya juga mengetahuinya. Barakallahu fiik, semoga bisa membantu Bapak penanya. Waffaqahullah. Nah, jazakallah khair atas jawabannya disampaikan dan pencerahan, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Dan ikhwah dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir karena kesempatan atau keterbatasan waktu. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian sore hari ini, kami persilakan Ustaz. Ya, kesimpulan dari kajian kita ya, adalah bahwasanya semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin mulia kedudukannya serta semakin tinggi ilmu dan amalnya, maka dia akan semakin sadar bahwasanya dia butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak aman dari kesesatan dan kemusyrikan, maka dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, dijaga, dan tidak dilepaskan olehnya. Ya, ini adalah apa yang biasa dilakukan oleh generasi awal umat Islam dan orang-orang soleh, yaitu di mana mereka senantiasa memikirkan ya, tentang takdir mereka dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Dan ini adalah kebiasaan para muqarrabun, ya, sementara para abrar yang satu level di bawah para muqarrabun, mereka juga sangat bagus ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana yang menjadi pemikiran mereka adalah khatimah, bagaimana akhir hayat mereka nanti.
Nah, jadi kita bisa meneladani keduanya dengan terus menyibukkan diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran seperti ini, yaitu terus menanyai diri kita, bagaimana akhir hayat kita nanti, dan apa takdir kita dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertanyaan seperti ini bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan lebih sering menangis daripada tertawa, sebagaimana dicontohkan oleh para salafus soleh dari generasi awal umat Islam. Demikian, Allah Ta'ala alam, dan insyaAllah pertemuan yang terakhir adalah pertemuan penutup, di mana kita akan merangkum insyaAllah 10 wasiat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh dalam kitab yang bermanfaat ini. InsyaAllah bagi para jamaah dan para pemirsa yang sudah menyimak dan mengikuti kajian ini dari awal atau sebagiannya, kami mengajak mereka untuk bisa khataman ya, dan meringkas kembali 10 poin yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam wasiat dan catatan yang sangat-sangat penting ini. Barakallahu fikum. Jazakallah khair atas ikhtitam dan kesimpulan kajian pembahasan sore hari ini berkaitan dengan 10 wasiat, dan ini merupakan wasiat ke-10 dari pembahasan kitab Wasaya wa Tawjihat fi kitab li Rabbil Bariyat, dan merupakan wasiat terakhir. Dan insya Allah kita akan simak satu pertemuan terakhir di kesempatan pekan yang akan datang berkaitan dengan semua ringkasan dari wasiat pertama sampai dengan 10 insya Allah. Dan kami harap pemirsa dan pemerhati radio untuk bisa menyimak di 2 pekan yang akan datang. Demikian kajian sore hari ini. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami angkat, dan sebagian yang sudah disampaikan oleh pemirsa Roja TV dalam sesi soal jawab. Semoga bisa memberikan jawaban yang komprehensif, dan kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Fidakallahu Ta'ala. Setelah kita akan bertemu kembali kesempatan 2 pekan yang akan datang. Demikian kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya ada. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan juga memberikan taufik kepada kita semua menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.